Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian dengan membahas sebuah film psikopat, tapi berbeda dengan film psikopat pada umumnya. Karena the film ini yang menjadi korbannya adalah sekelompok kaum pelangi alias LGBT. Nah loh, film ini sendiri berjudul Knock at the Cabin yang pernah dirilis pada tahun 2023 kemarin. Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang bocil bernama Wen yang pada kala itu sedang mengumpulkan serangga di luar kabin milik orang tuanya. Tidak lama setelah itu, Wen kemudian didatangi oleh seorang pria berbadan besar bernama Leonard yang dengan ramahnya si Leo ini lalu membantu Wen menangkap beberapa serangga. Everyone calls me Wen. It's nice to meet you. Catching grasshoppers when I was your age. Leo sempat bertanya berapa usia Wen. Wen kemudian menjawab bahwa beberapa hari lagi dia berusia 8 tahun. You just a natural, or did someone teach you how to catch grasshopper? Dengan baik hati, Leo kemudian memberikan setangkai bunga sebagai bentuk hadiah ulang tahun Wen. By the time we're done, we'll know each other better. Be better friends. Tidak lama kemudian, setelah itu beberapa teman Leonard pun datang, yang diantara lain bernama Raymond, Sabrina, dan juga Adrian. Namun di sini tampaknya Wen merasa takut, maka dari itu dia bergegas masuk ke dalam kabin dengan mengunci semua pintu. You have to come inside right now. Di dalam sana, Wen lalu bercerita kepada orang tuanya yang memang diketahui ortunya ini adalah pasangan gay bernama Eric dan juga Andrew. FYI aja, jadi ternyata si Wen ini merupakan anak adopsian yang diadopsi oleh pasangan gay tersebut. My name's Leonard, and I'm here with some associates of mine. Hi, hello Leonard. Merasa takut dengan kedatangan Leonard dan kawan-kawan, ditambah lagi mereka tengah membawa senjata. Andrew lalu menghubungi 911. Namun sayang, kelompok Leonard ternyata sudah memutus saluran telepon yang ada di dalam kabin tersebut. We don't have a choice. Goddamn door, we're coming in. You'll see it when I'm pointing at your head, you piece of crap. Dengan cepat, Eric dan Andrew langsung mengunci semua pintu agar kelompok Leonard tidak bisa masuk. Namun sayang, kelompok itu malah sudah masuk dengan cara membobol kaca di sana. It's enough. Setelah menyerang keluarga Eric yang kini sudah sadar pun kemudian mendapati keadaan diri mereka tengah diikat di sebuah kursi. Never watched the show before, but I like it. Leonard mulai memperkenalkan diri kepada pasangan itu dengan berkata bahwa dia dan kawan-kawannya tidak ada maksud mencelakai mereka, melainkan hanya mengikuti takdir yang diperintahkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan mereka. Diketahui Leonard ini merupakan seorang pelatih basket anak-anak, Sabrina adalah perawat, Raymond merupakan tukang kebersihan, sedangkan Adrian adalah seorang juru masak. If you're trying to recruit us, curtain on the back door. What's wrong with Eric? Leonard berkata bahwa tujuan mereka ke sana yaitu untuk menghentikan kiamat. Mereka berempat mendapatkan penglihatan tentang terjadinya kiamat dan keluarga Eric dipilih untuk kelangsungan hidup manusia. Dan jika salah satu keluarga Eric tidak mau melakukan pengorbanan, maka seluruh umat manusia akan punah. It's completely up to you three. Your family must choose to willingly sacrifice. You must then kill the one you choose.
Mendengar perkataan konyol barusan, tentu saja Andrew langsung menolak. Bahkan mereka berdua tetap bersikeras dengan tidak mau mengorbankan salah satu keluarga mereka. Dan setelah mendengar pernyataan barusan, kemudian tiba-tiba saja Leonard ini langsung membunuh Raymond secara sadis dengan dalih sebuah pengorbanan. Touch her! Get over! Get over! Fucking go away from me. Doesn't realize. Lalu film pun kembali flashback ketika Eric dan Andrew pergi ke sebuah panti asuhan untuk mengadopsi Wen. Kembali ke dalam kabin. Setelah melakukan pembunuhan kepada Raymond, Leonard lalu memperlihatkan sebuah tayangan berita nasional yang menayangkan tentang bencana alam di mana-mana, seperti tsunami, gempa bumi, dan juga longsor. Hal itu disebabkan oleh keluarga Eric yang tidak mau melakukan pengorbanan. Traumatic events of the 21st century, all you want. 6 on the Richter scale. Unbelievable. Melihat berita ini, Andrew tetap tidak percaya dan masih menganggap bahwa berita itu hanya kebetulan belaka. Kedatangan Leonard dan kawan-kawan ke dalam kabin hanya dianggap sebagai homofobik yang memang membenci kaum gay saja. Tomorrow morning you can make the difficult. Sesaat kemudian, Eric tiba-tiba mendapatkan pantulan cahaya dari jendela. Namun di sini dia menghiraukannya. Sabrina berkata bahwa dulunya dia juga sama seperti keluarga Eric. Namun dikarenakan Sabrina mendapatkan penglihatan mengenai kiamat tersebut, seketika kepercayaannya pun berubah. Dia lalu bertemu dengan Leonard yang sama-sama mempunyai penglihatan tersebut. You really okay? Dalam keadaan berdebat seperti itu, tanpa semua orang sadari, Wen sudah memberikan pisau kepada Eric untuk Eric membebaskan diri. We found each other online because we said, "Okay, let's continue." Leonard kembali bertanya kepada mereka siapakah yang mau mengorbankan diri. Namun Eric tetap bersikeras tidak mau mengorbankan siapapun. Kali ini giliran Adriana lah yang maju ke depan untuk mengorbankan dirinya di depan Eric. Dia melakukan hal seperti itu hanya demi keselamatan umat manusia, terutama demi anaknya yang bernama Daniel. You don't have to do that. Sampai pada akhirnya Adriana pun langsung mengorbankan dirinya. Bullshit. Setelah Adriana tewas, benar saja kita diperlihatkan kepada seluruh berita televisi sedang menayangkan tentang chaosnya dunia sekarang. Karena pada kala itu tiba-tiba Tuhan menurunkan 1000 wabah berbahaya di berbagai penjuru dunia. Dan ketika semua orang sedang sibuk menonton berita, Eric tiba-tiba berkata bahwa dia melihat sosok misterius di pantulan cermin. Namun di sini Andrew menyangkal dengan berkata bahwa pasti Eric hanya berhalusinasi saja akibat benturan di kepala yang dia dapat. Has been checking his watch. All of them knew this X9 show would be on, and the tsunami warning had already happened. Tidak lama kemudian Eric dan Andrew pun akhirnya berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menyerang kelompok Leonard secara membabi buta. 3. No, back away from me. Don't you look at me. Bahkan dikarenakan hal itu, Sabrina yang takut karena Andrew memegang kendali pistol, dia langsung kabur melarikan diri ke dalam hutan. Ketika Andrew balik ke kabin untuk menyelamatkan keluarganya, tiba-tiba saja Sabrina datang guna menyelamatkan Leonard. Namun di situ Andrew secara refleks malah menembak Sabrina sampai pada akhirnya dia tewas. Di luar kabin, Andrew lalu menemukan kartu tanda pengenal milik Raymond. Dan setelah dilihat, dia baru menyadari bahwa Raymond merupakan seorang pria yang pernah menyerangnya dulu di dalam bar.
Lalu Andrew menganggap bahwa pembantaian yang dilakukan oleh Leonard ini semata-mata hanya karena dia adalah kelompok homofobik dan ingin membunuh keluarga Andrew sebab mereka adalah pasangan gay. Truck or a vehicle, if I have to. Merasa sudah dipermainkan oleh Leo, Andrew pun langsung mengurung Leo di dalam kamar mandi. Namun ketika mereka hendak keluar dari dalam kabin, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Leonard? Dan ketika dicek, dengan cepat Leonard pun langsung menyerangnya balik. Meskipun Leo sudah mengambil alih pistol, dia tetap tidak mau membunuh Andrew. Dia malah menyuruh Andrew untuk menyalakan televisi lagi sesaat kematian Sabrina. Dan benar saja di dalam tayangan tersebut mereka melihat tentang bandara di seluruh dunia yang mengalami kegagalan sistem dan membuat pesawat itu jatuh dan juga memakan banyak korban. The skies will fall and crash to the... Di sini Eric pun sedikit demi sedikit mulai percaya dengan perkataan Leonard mengenai penglihatan Leonard tentang kiamat sebentar lagi. Namun sayang lagi-lagi Eric tetap tidak mau mengorbankan salah satu keluarganya. I think it's all coincidence. I know when someone's lying. Untuk membuat Andrew dan Eric semakin percaya, Leonard dengan sengaja kemudian mengorbankan dirinya tepat di depan mata kepala Andrew dan juga Eric. Do what Daddy says, okay? You know what I love most about teaching kids? Setelah Leonard meninggal, benar saja langit pun mulai gelap. Badai besar langsung turun disertai petir yang menyambar ke bagian tanah. Hal itu pun seketika membuat Andrew semakin bingung. Eric lalu memberitahu Andrew tentang bayangan yang tadi dia sempat lihat di pantulan sinar. Menurutnya, keempat kelompok Leonard ini memiliki setiap aspek manusia. Raymond adalah kebencian, Adrian adalah makanan, Sabrina adalah kesehatan, dan Leonard adalah pedoman. Diketahui mereka berempat ini adalah penjaga wahyu. Setelah mengetahui hal itu, Eric pun setuju untuk jadi orang yang siap dikorbankan. Eric rela mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup keluarganya dan juga umat manusia. Dia juga melihat bayangan tentang masa depan Andrew yang nantinya akan hidup bahagia bersama Wayne. She still asks everybody questions about everything. Sampai pada akhirnya Andrew pun harus merelakan Eric meninggal di depannya sendiri. Mulai mereda. Terlihat di berita juga beberapa bencana sudah mereda dan kembali pulih seperti biasa. Landed safely. Families are rushing the airports searching for their loved ones. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Andrew yang menemukan bukti kuat memang benar adanya bahwa kelompok Leonard ini bukanlah psikopat yang dia pikirkan sebelumnya. Dan identitas mereka sama seperti apa yang telah mereka katakan sebelumnya. Leonard merupakan seorang guru basket profesional, Sabrina sebagai perawat. Di situ juga Andrew menemukan foto Adrian bersama putrinya. Seketika muncul penyesalan yang sangat amat mendalam karena dia sebelumnya tidak mempercayai perkataan dari Leonard. Sampai pada akhirnya film ini pun selesai. So itu deh guys, sebolor cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang akan saya bahas. So sekian dari saya, see you next time.